penghafal, terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Yo, welcome back. Ketemu lagi dengan Mr. L. Mimin suara cempreng seperti kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng. Karena Mimin membacakan light novel chapter 1356 Penciptaan. Setelah membunuh binatang buas itu, Luo Zheng tidak berhenti sama sekali. Luo Zheng telah pergi ke 7 nafsu dan 6 keinginan. Tidak memiliki kekhawatiran dan gangguan, dia hanya memiliki pedang di matanya. Namun Luo Zheng tidak sepenuhnya memasuki Shinto. Ketika King Yu itu mengayunkan, King Yu ini mengingatkan ya, King Yu ini raja kehidupan ras elf. Ketika mengayunkan tongkat kehidupan di depan, kekuatan tak terlihat menyebar dari tangannya. Pada saat ini, bahkan jika Luo Zheng telah menyingkirkan rasa ketakutan, ia harus mundur. Dia benar-benar tidak takut mati, tetapi tidak berarti bahwa dia akan mati. Namun, King Yu itu tidak cemas. Dia hanya tersenyum di wajah Luo Zheng. Tetapi matanya bebas dari langit dan bumi. Dari luar gambar, dia menghadap penonton di luar gambar. Mungkin maksudnya si King Yu ini, raja kehidupan, lebih santai melihat Luo Zheng seperti itu, juga dia tenang aja gitu. Putra kehidupan tiba-tiba berdiri, suara kata yang dibisikkan menyebar. Bahkan gambar ini dibuka di atas segudang ruang mimpi di dunia. Ini juga merupakan urutan menderu khusus, tetapi suaranya hanya dapat ditransmisikan di sekitar ruang mimpi. Makhluk hidup masih terbatas, tetapi mereka dapat menunjukkan gambarnya. Orang-orang tua melihat mereka dengan mata besar. Kamu telah berbicara tentang surga, dan lihat betapa aku hancur. Kata-kata yang dibisikkan adalah menghadapi mereka yang menghormati Tianzun. Banyak dewa di alam semesta telah menebak identitas bisikan. Dan bisikan itu tampaknya tahu bahwa mereka tidak dapat lepas dari mata dewa itu. Mereka tidak terlalu sengaja menyembunyikan diri. Ini hanya pembukaan. Para Tianzun itu agak bingung. Orang-orang tua di mulutnya harus berbicara dengan banyak Tianzun. Apa yang ingin kamu lakukan? Batas surga. Di kuil Yun Xiao, wajah Yunhu Tianzun menunjukkan warna yang aneh. Awan berdiri di samping dan bertanya dengan takjub. Dia ingin memberitahu semua orang. Bisakah dia melanggar batas ini? Yunhu Tianzun mengangguk. Itu mungkin. Tetapi tidak ada hal seperti itu. Yunhu Tianzun juga agak kontradiktif. Batas surga adalah batasan terbesar alam semesta ini. Ini adalah batasan mutlak pada kekuatan banyak jiwa di dunia. Jadi sebenarnya tujuannya King Yu ini adalah membuktikan bahwa seberapa kuat sih aku untuk melanggar batasan surga ini gitu loh. Karena kekuatannya itu untuk apa ya, ngetes, mengikuti medan perang fantasi. Tapi sebenarnya mungkin Luo Zheng itu berpikiran ada tujuan lain selain itu. Sejauh ini satu-satunya cara untuk melintasi putaran surga ini adalah tubuh Tao. Setelah Mahayana Lotus sepenuhnya dibuka, ia akan dapat melintasi masa lalu dan mencapai dewa sejati. Dan seberapa banyak jumlah Taoisme? Berapa banyak makhluk yang dilahirkan di Haoyu dalam 100 juta tahun terakhir itu adalah angka yang bahkan Tianzun tidak bisa hitung. Skala waktu kelahiran Tao diukur di masa lalu oleh miliaran tahun. Itu adalah kejeniusan yang belum pernah terlihat selama ratusan juta tahun. Itu juga kedatangan dunia besar ini. Jadi, sudah ada begitu banyak hari kesombongan, tetapi jumlah Taoisme masih tidak lebih dari 10. Semua surga, bukan Tao. Setelah membawa takdir, Lian Hua langsung stabil dan tidak bisa mekar lagi. Lian Hao itu bunga teratai mungkin ya. Cloud Fox Tianzun membuka 33 daun teratai ribuan tahun yang lalu. Sejauh ini masih 33. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk melintasi surga.
Bukan hanya dia, tetapi semua dewa lain telah kehilangan kemampuan ini. Sebaliknya, ada sedikit kemungkinan bagi para pemimpin itu untuk ke sana, tetapi juga sangat kecil. Sebenarnya ada orang yang melintasi langit di tubuh Tianzun, tetapi hanya ada satu orang di seluruh alam semesta ini, yaitu Chen Huang Yijian, Yijian Tianzun. Namun pencapaian Yinjian akan dewa sejati masih tersembunyi dan tidak ada yang tahu. Dan bahkan lebih sulit untuk mengetahui apakah dia dapat menembus batas-batas dengan tubuh surgawi karena kesucian liris. Jadi secara tidak langsung ya, secara ilmu pedang, Lu Zeng ini berguru kepada Yijian. Tapi guru sebelum Yijian adalah dewa yang memberikan token auman itu. Dia berjanji, tidak perlu tahu nama aku, kamu nanti pasti akan ketemu aku, gitu. Ya sambil review reminder ya Mimin ya juga, supaya tidak lupa. Semua dewa di alam semesta tertarik oleh kata-kata dari King Yu, Raja Kehidupan. Saya bersedia menyerahkan semua yang harus saya temukan kembali. Adakah penemuannya? Apakah dia benar-benar punya cara untuk menyingkirkan pembatas? Oh, tidak peduli apa yang kamu temukan. Kita akan menunggu dan melihat. Seorang lelaki tua dari keluarga surgawi bergumam. Tidak ada yang ingin terikat, tetapi banyak orang yang dapat membebaskan diri dari masa lalu dan masa kini. Saya melihat bahwa tongkat makhluk hidup ada di tanah. Pada saat tongkat itu menyentuh tanah, ada sedikit hijau di papan catur dunia abu-abu. Tidak lama hijau mulai menyebar dan menyebar ke seluruh papan catur, mengubah catur menjadi hijau laut. Bunga-bunga dan pepohonan tumbuh dengan cepat di dalamnya dan mereka tampak penuh vitalitas. Rumput hijau ini mengalir melewati lutut Luo Zeng. Wajah kayunya juga memancarkan cahaya yang aneh. Luo Zeng mengandalkan insting untuk merasakan ancaman, tetapi sampai sekarang ini dia tidak bisa mengerti apa yang ingin dilakukan Raja Kehidupan. Ini sangat menyenangkan bagi mata, kata Raja Kehidupan. Kata-katanya bukan hanya untuk Luo Zeng, tetapi juga bagi mereka yang berkata, setelah mempraktekkan hukum kehidupan ke lantai 9, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Hanya ada satu makna di lapisan ke-9 hukum kehidupan, yaitu reinkarnasi. Raja Kehidupan tidak hanya dapat menemukan kembali dirinya, tetapi juga berreinkarnasi dengan orang lain. Tetapi reinkarnasi berbeda dari orang yang pernah memiliki kebangkitan takdir. Setelah reinkarnasi, semua perbaikan telah habis kecuali memori. Itu secara langsung mengganti dirinya sendiri. Raja Kehidupan itu bukan Tianzun. Dia hanya bisa mempraktekkan hukum kehidupan sampai titik ini. Ingin melangkah lebih jauh hanya menanggung nasib yang terkait dengan hukum kehidupan. Aku telah mencoba banyak arah, tetapi tidak peduli arah mana yang memiliki batas yang tidak dapat diatasi. Aku yakin kamu juga telah menemukannya, kata Raja Kehidupan. Banyak orang hebat kultivasi kelangka ini adalah mengejar tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Bagi Tianzun, kekuatan warna finansial sudah menjadi akar dari tujuan mikro dan untuk itu tidak layak untuk dicapai. Meskipun Hayu sangat besar, seberapa besar untuk Tianzun? Meskipun banyak rahasia menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, keuntungan yang dibawa rahasia itu ke Tianzun juga minimal. Makna keberadaan mereka hanya untuk mengeksplorasi dunia yang mereka tidak tahu. Aku tahu, kamu semua telah gagal, lanjut Raja Kehidupan. Tapi, aku hampir berhasil. Raja Kehidupan tidak canggung untuk membagikan penemuannya. Dalam gambar ini dia menunjukkan kekuatannya ke seluruh alam semesta. Oh lala. Sebuah spiral hijau menyebar di sekitar Raja Kehidupan. Kemudian angin sepoi-sepoi digulung. Pohon-pohon kecil dan rumput berayun dengan lembut. Dalam momentum ini tidak ada pembunuhan kuat dalam Raja Kehidupan. Diikuti oleh kekuatan kehidupan agung dari tubuh ke langit. Rambut yang panjang dan ikal menari-nari menampakkan sentuhan keindahan di depan dahinya. Di antara mata
yang hampir sempurna. Ada sedikit kehijauan dan tampaknya dewa kehidupan secara pribadi datang ke depan Luo Zheng, lalu membisikkan senyum ke arah Luo Zheng. Biarkan kamu menggunakannya. Setelah itu dia mengulurkan tangan dan menunjukkan ke Luo Zheng. Bola hijau muncul di bagian atas batang makhluk hidup yang berdiri di depannya. Bola-bola itu hanya seukuran kepalan tangan seperti telur burung. Jalan setapak telah bergulir turun dari puncak batang semua makhluk. Bola-bola ini mengandung aturan hidup terkuat di alam semesta yang merupakan lapisan kehidupan ke-9. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tampaknya memiliki reinkarnasi dari Luo Zheng. Lantai ke-9 dari hukum kehidupan, hanya ada satu orang di dunia ini yang telah berkultivasi hingga saat itu. Tetapi ada batasan pada saat reinkarnasi. Bagaimana dengan fakta bahwa tidak mungkin untuk bereinkarnasi dengan tubuh Luo Zheng? Lapisan ke-9 dari hukum kehidupan adalah benar. Dewa-dewa ini belum berkembang ke tingkat ini dan mereka masih bisa berspekulasi. Ingin mengubah Luo Zheng, premisnya adalah membunuh Luo Zheng terlebih dahulu, kemudian memberinya kehidupan yang baru. Oh, jadi dia itu pura-puranya memberikan teknik atau memberikan kesembuhan pada Luo Zheng, tapi ingin membunuh, kemudian tubuhnya dipakai oleh Raja Kehidupan King Yu. Dewa-dewa ini juga bingung dengan perilaku Raja Kehidupan. Bola kecil pertama perlahan bergulir di tanah dan segera permukaan bola mulai memanjang, kemudian mulai berkembang terus-menerus mengubah. Sekelompok hijau terus berubah secara bertahap menjadi seseorang. Kemudian mengungkapkan tulang belakang hijau, mengontrak paru-paru, jantung, pada akhirnya rambut, otot, kulit. Seseorang yang persis sama dengan Luo Zheng muncul. Orang ini dari penampilan ke perbaikan dan kemudian ke temperamen dan kemampuan. Dan Luo Zheng hampir tidak ada bedanya. Satu-satunya perbedaan Luo Zheng adalah dia tidak memakai pakaian. Ini benar-benar memalukan. Pada bidak catur melihat adegan ini dan mulai merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin melihat suaminya berdiri telanjang. Mata Luo Zheng juga menunjukkan desa lega. Di sisi sebaliknya, apakah ada dirinya yang identik? Situasi ini telah ditemukan dalam ilusi, tetapi ilusi itu hanyalah sketsa ilusi. Sekarang ini adalah medan perang fantasi. Tetapi Raja Kehidupan ini membentuk kembali dirinya sendiri. Dia adalah ciptaan.